Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Di channel saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat notasi algoritmik untuk perulangan serta perulangan bersarang. Jadi intinya perulangan sama perulangan bersarang itu hampir sama, cuma perbedaannya kalau perulangan itu hanya single, kalau perulangan bersarang itu dia letaknya perulangannya ada di dalam perulangan yang lain, atau kita sebut sebagai double. Tapi jarang sekali orang menyebut double, berarti menyebutnya adalah nested loop atau perulangan bersarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat notasi algoritma terkait dengan perulangan atau looping ya. Yang pertama kali kita buat adalah judul. Judul misalkan adalah membuat metrik A dan B, misalkan seperti ini. Terus kamus. Kamusnya misalkan kita buat sama ya, berarti kita tab aja biar nanti sama. Kamusnya ada berapa nih? Kamusnya misalkan saya buat, sebentar, ini saya perbesar lagi aja biar lebih jelas ya. Kalau perulangan bersarang, berarti minimal kita membutuhkan yang namanya dua buah variabel. Yang pertama adalah A, kemudian bisa A kecil, bisa A besar ya, bisa B juga. Nah, dari situ kita akan mengecek bagaimana caranya jika menggunakan lebih dari satu variabel dalam tipe data yang sama. Berarti kita buat A, B, kemudian titik 2, int. Nah, dari sini berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah variabel A dan variabel B itu tipe datanya adalah int atau kita sebut sebagai integer. Seperti itu. Terus kalau sudah kita coba buat algoritmanya. Algoritma. Jangan lupa ini saya buat kapital saja, bold saja supaya nanti bisa membedakan di dalam sebuah notasi algoritma itu ada 3 poin penting di sini. Ini kalau mau ditaruh di bawah seperti ini juga boleh. Dikasih jeda supaya ada perbedaan. Oh, ini judul, ini kamus, ini algoritma. Nah, kemudian di sini cara membuat perulangan bersarang atau perulangan dulu. Perulangan berarti kita membuat dengan cara yang kita ulang apa sih? Kalau yang kita ulang hanya satu, berarti ini A saja, seperti ini. Kemudian berarti membuat perulangan, misalkan seperti ini. Berarti kalau kita buat A saja, maka kita tinggal ingin membuat nilai 1 sampai 10. Berarti cout itu kan untuk codingnya. Kalau kita di sini berarti membuat dengan cara output. Nah, sebelum di output, kita buat perulangannya. A, sebentar, jangan bold A. Hanya kita buat A kecil ya, disamakan dengan variabel yang sebelumnya. A, kemudian ada kata-kata transversal. Transversal ini artinya apa? Bentar, kita buat underline dulu. Transversal ini digunakan untuk melakukan perulangan dengan adanya batas minimum dan batas maksimum yang jelas. Kalau kita menggunakan for, kita lebih baik menggunakan transversal. Supaya apa? Supaya nanti kita juga ada poin-poin jelasnya. Kita ingin mencetak angka berapa sampai berapa nih? Tadi misalkan mencetak angka 1 sampai 10. Berarti ini 1, kemudian titiknya 3 kali. Titiknya 3 kali 1, 2, 3. Artinya adalah hingga berapa? Hingga 10. Itu perulangannya. Kemudian di dalamnya kita kasih indentasi atau kita kasih tab. Isinya apa? Kita buat output. Outputnya apa? Variabel kah atau teks kah? Kalau variabel berarti tinggal kita buat langsung tanpa petik. Berarti kita buat A, kemudian kurung, tutup.
pakai titik koma enggak? Nggak usah. Karena apa? Karena bukan sebuah coding. Terus, di bawah sini, ada lagi enggak? Kira-kira perlu enggak ya namanya, counternya? Counternya adalah, berarti A, tanda panah ke kiri, A plus 1. Atau kita sebut A++ juga boleh. Jadi artinya apa? Setelah kita mengoutputkan A, maka kan dia akan A-nya bertambah 1. Yang tadinya 1 berarti menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya menjadi 10, dan seterusnya. Nanti akan otomatis akan mengulang dari 1 sampai dengan 10. Jika lebih dari 10 A-nya, maka sudah selesai atau break. Kemudian, di sini perlu enggak ya yang namanya spasi misalkan. Kalau perlu spasi, berarti tinggal dibuat output. Di sini petik backslash n petik kurung tutup. Nah, berarti nanti di sini gunanya untuk enter ke bawah. Kalau mau spasi berarti ini backslash n-nya tinggal diganti menjadi spasi gini aja. Nah, berarti nanti A terus spasi A lagi, A-nya berarti yang tadi 1, berarti spasi lagi 2, spasi lagi 3, spasi lagi sehingga 10. Nah, terus baru tadi ada A++ +nya atau A plus sama dengan 1, atau kita sebut sebagai A sama dengan A plus 1. Oke, selesai. Kemudian break. Itu kalau kita menggunakan output biasa. Pak, bagaimana kalau kita menggunakan inputan? Misalkan batas akhirnya kita tentukan nih. Batas akhirnya kita tentukan. Berarti kita buat variabel baru lagi kan? Ada koma B. Misalkan di sini. B-nya digunakan untuk apa? Atau input. A itu untuk perulangan, B-nya untuk inputan. Maka di sini kita buat dulu. Sebelum input apa? Output dulu ya. Untuk mencetak teksnya. Output. Misalkan petik inputkan batas maksimal. Sama dengan petik tutup, kemudian kurung tutup. Kemudian di bawahnya input. Input apa? Inputnya berarti variabel input. Oke, yang ini input itu adalah merupakan perintah untuk menginput. Di sini adalah perintah untuk mencetak atau output. Sedangkan input di sini adalah merupakan variabel yang dimasukkan ke dalam kamus tadi, yaitu namanya adalah kebetulan sama, yaitu input. Oke, maksudnya apa? Berarti nanti ketika ada menginputkan batas maksimal, kemudian nanti variabelnya yang tadi diinputkan dimasukkan ke dalam variabel input. Baru setelah ini kita melakukan perulangan. Nah, lakukan perulangannya berarti ini disebut hingga input. Berarti 1 hingga input. Apa yang ingin kita cetak? Berarti nilai dari 1 hingga batas maksimalnya berapa. Pak, kalau diketahui ingin diinputkan juga batas awalnya, tidak harus 1, misalkan kita inputkan 10 atau mungkin 50 dan seterusnya, berarti kita tinggal buat aja. Berarti kalau input itu kan nanti rancu ya, kalau ada 2 buah inputan. Berarti kita tinggal buat misalkan awal, koma, akhir. Berarti input batas minimalnya dulu. Minimal, berarti ini dibuat awal. Nah, terus ini tinggal kita copy lagi. Kita taruh di bawahnya. Inputkan batas maksimal, kemudian input akhir seperti ini. Nah, terus berarti ini tinggal diganti, ini awal, ini akhir. Maksudnya apa? Berarti ini nilai dari awalnya yang diinputkan itu berapa, ini nilai akhirnya yang diinputkan berapa dari sini, kemudian yang di-outputkan adalah nilai dari variabel A. A itu merupakan perulangan untuk mengulang
nilai. Nah, terus nilai A-nya di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang dicetak adalah nilai A, kemudian dari mana? Dari batas awalnya ini sampai dengan batas akhirnya ini. Oke, ini untuk perulangan. Kemudian kalau kita ingin membuat perulangan bersarang, berarti misalkan saya buat judulnya bersarang. Kemudian menggunakan metrik, misalkan menggunakan matriks. Berarti saya ingin menginputkan nilai awal sama nilai akhir misalkan. Ini saya hapus dulu. Atau mau diinputkan juga batas awal sampai batas akhir juga boleh. Sementara ini dulu. Kemudian ini saya buat variabel B. Digunakan untuk apa? Perkalian dua buah metrik itu kan ada A dan B. Berarti misalkan saya buat ini 1 sampai dengan 5 dulu. Supaya nanti lebih mudah ya. Oke, kemudian kalau 1 sampai 5 outputnya A, berarti dia akan mencetak nilai 1 sampai dengan 5. Pak, bagaimana kalau mencetak dalam sebuah notasi algoritma tetapi bersarang? Nah, kalau bersarang berarti kan nanti ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita cek lagi bersama-sama, yaitu adalah di mana nilai dari algoritma ini nanti kita buat lagi di dalamnya. Ini saya cut dulu aja. Kemudian saya enter ke sini. Nah, di sini kita buat perulangan bersarang lagi nih. Perulangan bersarangnya apa? Karena tadi yang di baris itu adalah A, berarti kolomnya yaitu kita buat menjadi B. Misalkan seperti itu. Misalkan ini berarti B transversal nilainya berapa nih? Misalkan saya buat sama dulu nih. 1,5 kurung siku tutup. Nah, ini transversalnya juga saya buat underline atau kita singkatnya adalah Ctrl U. Kemudian di sini nanti kita buat yang namanya perulangannya. Saya ingin membuat apa dulu nih? Saya ingin mencetak nilai dari variabel. Berarti saya taruh di sini sama. Ini berarti yang kita looping, karena ini di dalam B, maka ini B sama dengan B plus 1. Sedangkan nanti di bawahnya ini, nah di sini adalah A plus 1. Oke, ini perbedaannya di sini. Jadi ketika di dalamnya sini, ini adalah transversal untuk B, sedangkan yang ini transversal untuk A. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, mudah apa sulit? Kita lanjutkan. Kalau ini sudah ada output, outputnya tinggal output yang dicetak apa nih? Mau A, bisa, mau B juga bisa, dan seterusnya. Terus, jangan lupa juga di plus-plus juga. Misalkan nih di sini, saya buat menampilkan bilangan B, berarti B-nya juga 1 sampai 5. Kalau perlu di spasi, spasi. Mungkin di sini, sebelumnya ini, nah ini juga kita perlu yang namanya output. Output apa? Output misalkan backslash n. Itu untuk apa? Untuk menurunkan atau enter 1 kali ke bawah. Supaya nanti tampilannya lebih rapi. Tinggal yang di output apa nih? Mau A bisa, mau B bisa, mau A ditambah B juga bisa, atau mungkin A dikali dengan B juga bisa, dan seterusnya. Nanti output akan menyesuaikan. Nanti di program akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita pengennya apa sih? Seperti itu. Nah, dari sini
ini 1 dengan 5, ini juga boleh dimisalkan. Misalkan kalau kalian ingin membuat segitiga, berarti ini nilainya 1, ini nilainya adalah bukan 5, tetapi mengikuti dari barisnya, yaitu A. Seperti itu. Kemudian misalkan ini dicetak A gitu, atau gimana. Atau B misalkan. Menyesuaikan aja. Kita pinginnya seperti apa. Atau permintaan dari soal itu seperti apa. Itu kita menyesuaikan. Jadi ini yang kita ubah, nantinya yang ini. Kemudian ring-nya ini juga kita ubah. Sama nilai dari perulangannya. Yang lainnya menyesuaikan, yang lainnya seperti ini, kemudian seperti ini, nanti menyesuaikan. Counternya juga disesuaikan, karena counternya 1 berarti ya plus 1 gitu. Kalau counternya 2 ya silahkan dibuat plus 2 dan seterusnya. Oke, ini untuk notasi algoritma untuk perulangan dan perulangan bersarang. Nah, silahkan nanti yang belum jelas, besok di saat pertemuan kita bisa bahas atau ulas permasalahan kita. Nanti masalahnya boleh di sharing-sharing, kemudian juga nanti bisa ditanggapi saya ataupun mungkin dari asisten di lab. Oke, gitu dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan meeting ya. Oke. Thanks for watching.